Salam semuanya, perkenalkan nama saya Calvin Memora Tarigan. Saya dari Peternakan USU 2018. Saya maper tahun 2019. Di sini saya sebagai peserta LDK FEUSU 2020. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan resume saya mengenai materi yang disampaikan, yaitu dengan tema materi falsafah dasar iman Kristen. Bicara tentang falsafah, kita jangan terlalu bicara itu mengenai dogma, karena pengajaran ataupun dogma tentang Kristen itu tiap gereja berbeda-beda. Dan sekarang di sini kita akan mengambil topik yang mengenai Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, di mana mengenai Allah Tritunggal ini mengalami pemahaman perkembangan. Yang pertama itu Allah Tritunggal, tiga pribadi yang beda. Tapi Allah satu di dalam keesaannya. Ada tiga pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda itu tidak terpisahkan. Yang setelah itu bukti Alkitabnya kita ketahui itu terdapat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dari bukti ini kita ketahui bahwa dari mulanya Allah Tritunggal itu sudah ada dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama itu ada bukti di Yesaya 48 ayat 16, Kejadian 1 ayat 26. Dan di Perjanjian Baru itu Yohanes 3 ayat 16, Matius 3 ayat 16 dan 17, Matius 28 ayat 19, 2 Korintus 13 ayat 14. Yaitu mengenai Allah Tritunggal. Yang pertama itu Bapa adalah Allah yang sejati. Bapa adalah Allah yang sejati. Dari topik ini kita bisa ambil poin-poinnya. Bapa adalah Allah yang sejati. Yang pertama itu pencipta dan pemelihara. Itulah Bapa adalah Allah yang sejati. Yang kedua itu yang mengutus anaknya dan Roh Kudus. Yang ketiga itu tidak diperanakkan, melainkan memperanakkan. Yang kedua itu anak adalah Allah yang sejati. Poin pertama, tidak hanya serupa melainkan sejajar hakikatnya dengan Bapa. Yang kedua, walaupun sehakikat tetapi berbeda dengan Bapa. Yang ketiga, tidak memperanakkan melainkan diperanakkan. Yang ketiga, Roh Kudus adalah Allah yang sejati. Roh Kudus tidak memperanakkan dan diperanakkan. Yang kedua, diutus ke setiap hati orang percaya. Yang ketiga, diutus sebagai roh penolong, roh pemersatu dan roh penghibur. Tritunggal di dalam kesatuan ataupun Tritunggal dalam kesatuan. Poin pertama itu bukan berarti tiga Allah, tetapi tiap pribadi adalah kepenuhan Allah. Yang maksud tiga pribadi itu adalah satu dalam Allah. Yang kedua itu tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang lebih agung dari satu sama lain. Berarti mereka semua sehakikat dan sejajar, walaupun berbeda. Terima kasih. Inilah resume saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan salam.